Kericuhan antara pemilik bangunan liar di sepadan sungai di Ciawi, Kabupaten Bogor ini akhirnya pecah Selasa siang. Pemilik bangunan yang tidak terima bangunannya dibongkar paksa oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Akhirnya melawan dan awalnya aksi saling dorong-dorongan hingga keduanya terlibat saling baku hantam dan aksi pelemparan batu. Akibatnya 2 petugas dari Satpol PP dan juga anggota kepolisian terluka parah di bagian kepala akibat terkena lemparan batu dan harus dibawa ke IGD RSUD Ciawi Bogor untuk perawatan. 2 orang petugas yang menjadi korban menjadi pemicu kemarahan bagi para petugas gabungan hingga akhirnya melakukan penyerangan balik terhadap para pemilik bangunan yang memiliki massa. Dan terjadi kericuhan kembali di antara keduanya hingga massa dan pemilik bangunan liar kocar-kacir menyelamatkan diri dari amukan petugas Satpol PP. Beruntung kericuhan bisa diredam oleh aparat kepolisian dan juga aparat TNI yang siap-siap berjaga di TKP. Karena jumlah yang tak sebanding, petugas akhirnya membongkar paksa seluruh bangunan liar tersebut dengan alat berat. Tadi kita sempat berkomunikasi khususnya dengan salah satu ormas yang ada di TKP. Dan kita berargumen bahwa ini kegiatan yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Yang sudah direncanakan dan dirapatkan baik di tingkat Muspida, kemudian sampai yang dilihat dari tingkat Polsek, Polres dengan Polsek dan Dim dengan camat, termasuk dari unsur desa. Tadi kejadian ini sebetulnya saya sangat menyayangkan sekali ya, kenapa ini bisa terjadi dan kita lihat proses nanti yang berlanjut. Hanya mungkin dipertegas bahwa anggota kita ada 2 orang yang luka, yang sekarang masuk ke IGD yang kena lemparan dari kelompok ormas yang tadi saya sebutin. Dan ada anggota polisi juga yang kena lemparan batu juga, kena pelipisnya. Nah ini semua jadi pelajaran dan proses ini sebetulnya kan sudah dilakukan sesuai dengan tahapan yang berlaku. Jadi intinya kami sangat menyayangkan dengan kejadian ini. Jadi agar semua pihak mentaati aturan, pedomani aturan, karena kami sebetulnya sudah memberikan toleransi yang cukup panjang Pak. Jadi bukan 7 kali 24 jam, tapi kita memberikan toleransi sampai 10 hari Pak ya. Kaitan dengan penertiban mohon di kerjasamanya karena penertiban ini bukan dilakukan oleh hanya aparat tapi harus ada keterlibatan oleh semua pihak termasuk dari ormas-ormas yang lain. Ini melalui tahapan melakukan pendalaman semuanya sudah sesuai dengan SOP. Jadi tanah ini adalah tanah PU yang disewakan kepada Jasa Marga, ya kan? Jasa Marga membuat surat ke kita. Operasional, kebersihan, penataan dan sebagainya adanya di Jasa Marga. Jadi hari ini kita melakukan penertiban berdasarkan perjalanan yang cukup panjang dan semua SOP telah terpenuhi. Tapi apa yang terjadi bahkan menyerang kita Pak. Ada anggota kita yang jelas bukti masuk ke IGD sekarang 2 orang Pak. Dan saya akan fokus terhadap korban itu termasuk dari anggota kepolisian juga yang kena lempar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tadi. Kita sekarang telah selesaikan dulu tugas ini dan mudah-mudahan kondusivitas semakin bagus ini. Mudah-mudahan rencana pembukaan hari ini bisa berjalan dengan baik walaupun memang sedikit ada kerusuhan. Alat bukti video Pak, karena kita punya video. Menurut Imam, penertiban bangunan liar ini sebenarnya sudah melalui tahapan yang cukup panjang dan sesuai prosedur, mulai dari negosiasi hingga melayangkan surat peringatan ketiga kepada pemilik bangunan ini. Bahkan telah memberikan kesempatan selama 10 hari untuk membongkarnya sendiri. Lahan milik Jasa Marga yang berada garis padan sungai atau Kali Cibalok sudah berdiri selama 6 tahun lamanya. Rencananya lahan yang sudah dibongkar ini akan dikelola oleh pihak Jasa Marga untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Usai dibongkarnya bangunan liar ini, Satpol PP dengan Muspika serta Jasa Marga akan melakukan pengawasan agar lokasi tersebut tidak dibangun lapak PKL kembali. Dari Kabupaten Bogor, tim Simpo TV melaporkan.